kan sholat subuh berjamaah ya. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla sholata subhi bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka orang tersebut berada di dhimmatillah, berada di naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dinaungin, dijamin ya, dalam bahasa Arabnya ataupun bahasa tafsirnya dhimmatillah bimakna domanillah. Doman itu artinya naungan ya, di bawah jaminan Allah, di bawah asuransinya Allah ya. Jadi kalau kita punya apa-apaan, kalau kita kiaskan dengan benda kita, barang-barang kita, kalau ada asuransinya mah kita tenang Pak, betul nggak? Kita punya motor masih ada asuransinya nih, masih kredit kan biasanya masih ada tuh asuransinya tuh. Motor tuh hilang, bisa nggak kita urus? Bisa. Duit kita balik nggak? Balik. Nah kayak begitu tuh. Jadi dapat asuransi gitu. Yang nyesek itu motor baru lunas 1 bulan hilang. Nah itu nyesek kayak begitu. Udah nggak ada asuransinya gitu kan kalau bahasa kita. Nah begitu juga orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia sudah dijamin sama Allah, sudah ada asuransinya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sayang kalau kita meninggalkan sholat subuh kita ya. Terlebih lagi kalau kita bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh kita. Rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjain sebelum kita melaksanakan sholat subuh, bimakna berarti itu sholat sunnah qobliyah subuh ya, sebelum sholat subuhnya, sebelum sholat fajarnya. 2 rakaat kita kerjakan itu khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih bagus ketimbang dunia dan seisi-isinya ya. Kalau kita pernah merilis ataupun kita ngebaca, pernah ngelihat daftar orang terkaya di dunia, wah itu kan ada nama Bill Gates segala macam dah tuh, yang kayaknya sampai 3.000 triliun. 3.000 triliun kalau kita beliin cendol sementeng atas kelelep itu Pak, menteng atas Pak. Atau kita aja di Indonesia tuh ya, di Indonesia orang terkaya sekarang masih siapa? Budi Hartono Pak ya. Siapa Budi Hartono? Pemilik Jarum tuh Pak. Pemilik Jarum Super tuh yang Bapak suka kasih tuh, yang Bapak suka infakin di warung-warung tuh, yang ujung-ujungnya bikin orang Cina tambah kaya tuh Budi Hartono kekayaannya sekarang mencapai 300 triliun tuh. Itu gara-gara infak dari Bapak tuh, sedekah jariyah dari Bapak tuh dia ya. Yang ngerokok orang-orang pemilik Sampurna, itu Sampurna orang kekaya kedua atau ketiga itu di Indonesia sekarang. Luar biasa pokoknya, rata-rata pemilik rokok mah orang paling kaya sedunia, paling kaya se-Indonesia ya. Karena rokok maupun gimana mahalnya harga tetap aja Bapak beli. Kan ada foto rokok dari 15.000 naik ke 23.000, dibeli gak sama Bapak? Beli. Mau kayak gimana lagi coba? Orang Bapak habis makan kagak ngerokok. Orang yang biasa ngerokok habis makan kagak ngerokok, katanya mah kayak digamparin Cina. Udah kagak ada enak-enaknya. Ya Allah, saya waktu haji Pak, waktu pas jadi musim haji sama, waktu umroh juga sama tuh. Waktu jadi petugas haji umroh tuh, ya nakal juga, rada nakal dikit gitu saat bisnis rokok kita saat di sana. Karena luar biasa keuntungannya. Wah rokok kalau kita beli di sini cuma istilahnya rokok berapa sih sekarang ya, 25.000 ya, yang paling mahal dah gitu dah. 25.000 kita beli rokok, di sana kita jual bisa 20 real. Musim haji tuh Pak 20 real kita jual tuh Pak. 20 real tuh berapa? 2 kali 4.000, 80.000 kita jual Pak. Modalnya 25.000, gimana kagak kaya yang jualan rokok di sana. Kayak nakal juga gitu tuh, ngumpetin rokok di koper, nitipin rokok ke jamaah. Sampai sana Masya Allah laku banget itu jualan rokok di sana. Yang beli orang-orang kita juga. Yang beli orang-orang kita juga, jamaah kita atau orang-orang mukimin di sana, karena harga rokok di sana luar biasa mahal.
Nah, gimana kagak kaya tuh pengusaha rokok ya. Nah, semua yang kaya-kaya itu kalah tuh sama kita. Orang yang punya kaya 300 triliun, 3.000 triliun bahkan kalah kayaknya sama kita semua tuh, Pak. Bener gak kalah? Kalah, mereka mah cuma 3.000 triliun. Kita punya dunia dan seisi-isinya kita punya tuh, Pak. Kalau kita bisa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, ya. Itu mah cemen 3.000 triliun. Gua nih orang paling kaya. Walaupun hidup ngontrak tapi nanti di akhirat kaya kita mah, Pak. Motor belum lunas tapi di akhirat mah kelak nanti kaya kita. Kalau bisa kita kerjain yang kayak begitu, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan buka kitab Nasaihul Ibad. Kembali kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah al-ishrun, maqalah yang ke-20. An Hatimil Asam rahimahullahu ta'ala annahu qala. Dari Hatim bin Asam rahimahullahu annahu qala. Hatim bin Asam adalah seorang ulama, ya. Seorang ulama yang sangat besar, ulama yang sangat disegani pada saat itu, Pak, ya. Hatim itu nama aslinya Hatim, ya. Kemudian Asom itu adalah gelarnya. Asom itu artinya apa? Tuli, budek, ya. Jadi gelarnya itu ulama yang budek. Melunjak banget ini ngasih gelar ulama budek. Tapi ini nggak sembarangan. Kenapa beliau disebut dengan ulama yang budek? Ya. Jadi Hatim bin Asom itu kenapa beliau dikatakan Asom? Ya, seorang yang budek. Ketika beliau sedang santai di rumah gitu ya, ada jamaahnya, ada seorang perempuan, Pak. Seorang perempuan datang ke rumahnya. Ketika datang ke rumahnya, orang perempuan tersebut curhat, Pak. Banyak cerita dia, Pak, tentang dosa-dosa dia, tentang masalah-masalah dia. Curhat kayak begitu, perempuannya di situ di depan saya. Akhirnya kata perempuannya, ketika sedang enak curhatnya, itu perempuan kentut, Pak. Duh, aja dah. Kan malu gitu ya. Lagi curhat depan guru, ketelepasan kita kentut, merah tuh muka perempuan tuh, Pak. Setelah itu perempuan berbicara sama Hatim, wahai Kiai, jadi gitu permasalahan masalah saya. Kata Hatim bin Asom, maaf Ibu, dari tadi Ibu ngomong apa ya? Ini kuping saya kurang dengar, Bu, suara Ibu pelan banget. Kata perempuan tersebut, alhamdulillah. Berarti kalau dia kagak dengar suara saya tadi, berarti dia juga kagak dengar saya kentut tadi. Nah, sejak saat itu dia disebut dengan Hatim bin Asom. Hatim kiai yang pura-pura budak gitu. Nah, Hatim pernah mengatakan bahwasanya, kata Hatim, al-ajalatu minasyaiton, ya. Tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan, ya. Sifat setan itu tergesa-gesa, ya. Al-isra fil umur. Jadi kita terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Itu bagian dari setan. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau kita buru-buru, kalau kita tergesa-gesa, pasti hasilnya gak bakal maksimal. Pasti hasilnya jelek. Betul gak kayak gitu, Pak? Ngapain aja Bapak tadi? Bapak tadi bangun subuh kesiangan, udah niat mau ngaji, buru-buru tuh, Pak. Ada aja yang ketinggalan sampai sini. Ya Allah, gak bawa amal lagi tadi, gue siapin lupa. Buru-buru, ya gak enak aja dah. Bapak kerja biasa bangun jam 4, biasa bangun setengah 5, adzan udah bangun, baru bangun jam 6. Wah, udah gak enak itu, Pak. Wah, ini ketinggalan, itu ketinggalan, gak mandi lah, belum sarapan segala macam. Pokoknya kalau buru-buru itu gak enak. Illa fi khamsi mawadi, kata Hatim bin Asom, kecuali di 5 tempat kita wajib buru-buru. Kecuali di 5 hal kita wajib tergesa-gesa. Apa saja? Yang pertama yang kalau kita wajib tergesa-gesa ataupun buru-buru adalah it'amud dhaif idza nazala bima la yatakallafu 'anil mudif. Yang pertama adalah menyuguhkan makanan, Pak. Menyuguhkan tamu, ya, dengan makanan atau minuman
ai ad-dhaifi manzilihi, ketika ada tamu datang ke rumahnya, itu mah kudu segera kita jamu tuh Pak. Cepet-cepet ada tamu datang kagak usah nunggu ngobrol lama. Kudu mah nih air aja mah kudu ada Pak. Jadi belum tamu ngobrol lama, minimal mah cai-cai mah kudu keluar. Ini mah udah ngobrol 2 jam lebih, tamunya mah diem aja kagak dikasih minum pisan tuh tamu. Gak dikasih apa-apaan. Sampai tuh tamu bilang, "Pak, sumur lagi kering apa Pak di sini Pak?" Kalau bilang tamu lagi sumur lagi kering berarti lagi ngapa tuh? Aus tuh tamu kagak kita kasih minum, ya. Nah, itu jadi segera. Maka itu di rumah mah, kalau di rumah saya mah kudu ada tuh yang namanya aqua gelas mah Pak. Wajib itu mah. Ya, minimal kalau kita kagak sempet nyiapin teh, nyiapin kopi, aqua dulu keluar dah gitu dah. Ya. Karena itu sunnah wahiyya min sunnah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sunnah-sunnah Rasul yang harus segera kita dahulukan, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramallahu taala 'alan nar. Barang siapa yang memberikan makan, ya, orang muslim syahwatahu, sehingga orang tersebut hilang laparnya, haramallahu ta'ala 'alan nar, orang yang menyediakannya itu akan dijauhkan, akan diharamkan jasadnya untuk masuk api neraka. Ya, rawahu Baihaqi, ya, dari Baihaqi. Jadi kalau kita nyuguhin tamu dengan apa yang kita punya aja udah, itu insya Allah jasad kita akan diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu senang kalau kita rumah kita itu ada yang datengin Pak. Bahagialah rumah yang sering didatengin sama tamu, yang sering didatengin sama orang. Karena itu barometer orang itu enak atau tidak, orang itu manfaat atau tidak, orang itu disenangi atau tidak, kalau kata Rasul barometernya adalah rumahnya Pak. Lihat aja, kalau kata Rasul, nasabul mar'i daruhu. Kalau kita mau ngelihat seseorang, lihat aja rumahnya. Rumahnya sering didatengin orang apa kagak? Rumahnya sering dibuat kumpul apa kagak? Rumahnya sering banyak orang yang silaturahmi apa kagak? Tuh, ya. Kan rumah itu menunjukkan yang punya rumah. Betul nggak? Kalau yang punya rumah kagak pernah bermasyarakat, orang juga malu Pak ke rumahnya. Yang punya rumah kagak pernah kelihatan, orang juga malas ke rumahnya. Kan ada yang kayak begitu ya, bener gak? Seumur-umur gue tetangga sama dia, kagak pernah gue masuk ke rumahnya dia. Orang kagak pernah bertetangga, gak pernah ngadain acara apa-apaan di rumahnya. Rumahnya gede doang deh, tapi kekunci mulu, gerbangnya tinggi banget. Yang kenal cuma pembantunya doang. Itu rumah siapa itu? Rumah Mbak Iem itu mah, yang suka beli bayam ke sini. Yang suka belanja sayur di sini. Kita cuma kenal sama pembantunya doang. Nah, jangan kayak begitu kata Rasulullah. Ya, jadi kalau kita mau ngelihat seseorang, lihatlah rumahnya. Dan bahagialah orang yang ketika didatangi oleh tamu itu sesuai dengan hadis Rasul. Ya, ketika Rasulullah SAW datang ke rumah para sahabat, Rasulullah SAW makan, Pak. Pada saat itu makan, minum segala macam, Rasulullah keluar rumahnya. Singkat ceritanya nih ya, Rasulullah keluar rumahnya. Pada saat Rasulullah keluar rumah, berbarengan dengan Rasulullah keluar, selang beberapa saat setelah Rasulullah keluar, itu dari pintu rumah sahabat itu Pak, keluarlah binatang-binatang yang menakutkan Pak. Di situ ada cacing, ada kalajengking, bahkan ada ular Pak. Kaget sahabat yang punya rumah, "Ya Rasulullah, apa itu di belakangmu ya Rasulullah? Apakah itu kalajengking ya Rasulullah? Apakah itu ular ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, perhatikan binatang-binatang melata ini, binatang-binatang, semua binatang ini adalah ibarat dosa yang engkau miliki," kata Rasulullah. Ketika ada tamu datang ke rumahmu, kemudian tamu itu kembali pulang, maka tamu itu mengeluarkan dosa-dosamu, katanya Rasul. Berarti semakin banyak tamu yang datang ke rumah kita, dosa-dosa yang kita keluarkan pun semakin banyak. Dengan itu adanya binatang-binatang melata itu mengeluarkan dosa-dosa kita tuh Pak. Tuh, ya. Jadi bahagia, sahabat zaman dulu juga kayak begitu tuh.
Sahabat kalau kita dengar dulu, ada yang namanya sahabat yang bernama Abu Tolhah, Pak. Abu Tolhah ini, ya, Abu Tolhah bin Hasan ini, beliau adalah sahabat yang cinta banget sama Rasulullah SAW. Sering ikut perang, Pak. Tolhah itu, Pak. Ikut perang. Pada saat ikut perang, setelah peperangan, Rasulullah ngumpulin para sahabat semuanya tuh, muslimin muslimat tuh. Mereka bertanya, wahai jamaahku, wahai para sahabatku, kita habis perang kayak begini, siapakah di antara kalian yang siap rumahnya ditumpangin, yang siap rumahnya dijadikan tempat buat istirahat buat kita nih habis perang nih, ya. Itu sahabat, Pak, hampir semuanya menunjuk, ya Rasulullah, saya siap, ya Rasulullah, saya siap, hampir semuanya siap. Pada saat itu si Tolha ikut nunjuk juga. Padahal si Tolha itu kalau kita pikir, Pak, mohon maaf, ekonominya kurang gitu, Pak, ya, orang miskin dah gitu. Dengan sahabat yang begitu banyak, Tolha ikut nunjuk juga, saya siap ya Rasulullah, ikut juga. Akhirnya dilalahnya si Tolha yang ditunjuk sama Rasulullah, Pak. Wahai Tolha, apakah engkau siap? Kata Tolha, ya siap ya Rasulullah. Wah, padahal dia juga bingung, waduh, gue yang dipilih sama Rasul ini ngasih apaan di rumah ya? Orang dia juga orang miskin, nggak punya apa-apaan. Akhirnya jalan semua, Pak, pasukan perang, Pak, ke rumahnya si Tolha itu. Ketika sampai di rumahnya, Tolha masuk duluan sama bininya, ketemu bininya tuh, ya. Masuk duluan ke rumah bininya, Pak, sampai rumah kaget, Pak. Itu orang banyak banget di luar, pada mau ngapain wahai suamiku, katanya. Jadi gini, Bu, ceritanya. Tadi Rasulullah habis perang nanyain, siapakah di antara kalian yang rumahnya siap ditumpangin, yang rumahnya siap untuk nerima kita nih sebagai tamu nih. Ya sekedar ngopi sama ngeteh aja dah gitu. Saya ikut nunjuk tangan, saya yang dipilih sama Rasulullah. Marah tuh, Pak, bininya si Tolha. Bapak ngapain nunjuk sih? Ya Allah, Pak, itu orang banyak banget, ada Rasulullah lagi. Apa yang kita mau kasih buat mereka, Pak? Boro-boro buat ngasih makan banyak tuh, Pak. Buat kita aja susah banget, Pak. Wah, itu Tolha pucet dimaki-maki sama bininya tuh, Pak. Ternyata dari dulu kali ya, laki cuma ngomong kayak begitu doang, bininya panjang banget jawabannya. Bapak kagak mikir apa, nanti kita yang malu, Pak. Oh, datang orang kita nggak bisa ngejamu segala macam. Diomongin sama si Tolha itu tuh, sama bininya Tolha. Katanya, ya udah sekarang gimana nih? Orang udah banyak tuh, Rasulullah udah nungguin. Masa kita suruh pulang lagi, katanya. Nah, pada saat mereka lagi galau kayak begitu, lagi bingung kayak begitu, datanglah Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya Rasulullah, sebenarnya kita punya masalah. Apa kata Rasulullah? Apa yang ada di hatimu aku sudah mengetahuinya. Sekarang kalau engkau mau, gini kata Rasulullah, punya apaan sekarang? Punya nasi ya Rasulullah, cuma nasinya cuma cukup buat saya sama istri doang. Ada lauknya, sama lauknya juga cuma cukup saya sama istri saya doang. Itu jamaah banyak banget, mau kasih apaan saya? Ada air cuma satu ketel apa sih, ketel ceret, satu ceret doang, satu ketel doang tuh. Kagak ada lagi ya Rasulullah, cuma buat saya sama istri saya. Dah sini kata Rasulullah. Rasulullah ambil nasi, lauk sama ketel satu ceret itu. Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Wahai sahabatku semua, sekarang kita makan besar di rumah Rasul, di rumah Tolha. Tambah bingung Tolha. Lah kagak ada apa-apaan, Rasulullah bilang semuanya makan, semuanya minum, kita makan enak di sini. Ya Allah, itu Pak, pada saat itu sahabat buat barisan semuanya, ngantri Pak mau makan di rumah Tolha. Pucet Tolha, tapi kata Rasulullah, sini nasinya, sini lauknya, sini airnya. Rasulullah yang menuangkan sendiri, Pak. Anehnya sahabat semuanya itu pada saat itu dapat kebagian semuanya, Pak. Nasinya disendokin sama Rasulullah, nggak habis-habis tuh nasi. Lauknya disendokin sama Rasulullah, nggak habis-habis tuh lauk tuh, Pak. Sampai air minumnya untuk para sahabat nggak habis-habis tuh, Pak. Masya Allah. Jadi salah satu kelebihan Rasulullah SAW itu kayak begitu, Pak. Bisa menggandakan makanan gitu, bisa memperbanyak makanan. Ya Allah, itu sahabat sampai pada kenyang semuanya. Orang habis perang,
Kita habis nguburin aja makannya banyak. Gimana itu habis perang, Pak? Wah, makanya pada banyak-banyak, pada ada yang nambah segala macam. Enggak habis-habis tuh makanan. Karena yang nyendokin Rasulullah, ya. Kalau yang nyendokin Ustaz Fatullah mah tetap aja buat 2 orang juga. Bakal habis-habis juga. Tolha beda sendokannya Rasulullah. Tuh, jadi kata Rasulullah kepada para sahabatnya, wahai sahabatku semuanya, perhatikan, karena kecintaan Tolha dan istrinya, kamau kedatangan kita semua, nanti kelak Tolha lah yang akan menemaniku di surganya Allah Subhanahu wa taala tuh. Tolha yang akan menemani Rasul di surganya Allah tuh. Begitu. Ya, karena kenapa? Karena cinta, karena pengen banget orang datang ke rumahnya, tamu datang ke rumahnya. Terlebih lagi kalau yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nari sab'a khanadik kullu khandakin masiratu sab'i mi'ati amin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi makan saudaranya sampai dia kenyang, wasaqahu minal ma'i hatta yurwiyahu, kemudian dia memberinya minum sampai hilang hausnya, Pak. Tamunya itu enggak haus lagi, tamunya itu enggak lapar lagi. Ba'uda minan nari sab'a khanadik, orang tersebut akan jauh daripada api neraka sebesar atau sejauh 7 khondak, Pak. 7 khondak. Wa kullu khondakin, setiap khondak itu masiratu sab'i mi'ati amin, jauhnya sebanyak 700 tahun tuh, Pak, lamanya. Satu khondak itu segini nih, satu tangan nih, satu khondak. Dia orang yang suka menjamu tamu tuh sampai tamunya nggak lapar lagi, nggak haus lagi, dia akan jauh sebanyak 7 khondak. 7 khondak begini, setiap khondaknya, setiap panjangnya ini dari khondak satu ke khondak yang lain, jaraknya itu 700 tahun tuh, Pak, lamanya. Nah, itulah jaraknya dia sama api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jauh kan, Pak? Wah, 700 tahun jaraknya. Satu khondak ke khondak yang lain. Berarti 700 dikali 4, 4.900 tahun tuh, Pak. 7 kali 7 ya. 4.900 tahun perjalanan kita tuh, Pak, untuk mencapai ke neraka. Berarti begitu lama. Artinya apa? Udah nggak terasa lagi tuh panasnya api neraka gitu. Jauh lah, intinya mah dijauhin dari api neraka kalau kita menjamu tamu kita, kalau kita menghormati tamu kita, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus disegerakan adalah wa tajhizul mayyit idza mata bil ghusli wat takfini was salatu alaihi wad dafni. Yang kedua adalah mengurus jenazah yang harus disegerakan. Ya. Kewajiban kita sebagai muslim terhadap orang yang meninggal dunia itu ada berapa, Pak? 4 ya. Apa aja? Yang pertama, mandiin, kafanin, sholatin, nguburin. Ini kalau menurut Hatim bin Asom sesuai sunnah nabinya harus segera kita urus, harus segera dikerjakan yang 4 hal ini, ya. Tapi di kita, Pak, mohon maaf, beda sama di kampung. Di kita nih di Menteng Atas nih atau di Jakarta kayaknya mah untuk mengurus jenazah kayaknya mah kita lama, Pak. Betul nggak kayak begitu, Pak? Beda sama di kampung. Di kampung mah, ya, di rumah-rumah kampung gitu ya, daerah kampung itu meninggal pada maghrib dikuburin saat itu juga. Betul nggak? Malam-malam dikuburinya, Pak. Saya sering banget nguburin orang meninggal pada Isya jam 8 meninggal. Keluarganya ada semua, udah kerjain pada saat itu juga. Dikuburin jam berapa? Jam 10, jam 11, nggak ada masalah. Padahal kalau kita lihat, Pak, wah, sereman juga kuburan di sana, gelapan juga di sana sama di kita. Kuburan di kita gimana mau gelap, orang depannya kota Kasablanka. Kuburan kita gimana mau gelap, sampingnya mau ambasador. Dia bete-bete dikit tinggal main ke situ. Enggak ada gelap-gelapnya.
Ya Allah, tapi di kampung mah gelap, masih pakai patromak, masih pakai lampu tembak segala macam. Tapi kebiasaan mereka udah ngamalin nih hadis kayak gini nih. Di kita mohon maaf, meninggal pada maghrib kapan dikuburinya? Besoknya kita mah dikuburnya. Kadang-kadang nunggu johor dulu lagi. Ya, mandiin jam berapa? Jam 8, selesai sampai jam 9, kapanin? Kapan? Ntarlah sekalianlah nunggu johor aja, kelamaan. Belum lagi ada anaknya di Jawa, lah suruh tungguin dulu anaknya dari Jawa. Ntar dulu anaknya belum datang, ntar dulu ada mesti dulu tunggu nih, lama banget kita nunggunya Pak. Enggak, ini enggak sesuai nih dengan hadis Rasul nih. Kalau kata Rasul udah ada semuanya, kumpul semuanya, udah enggak ada lagi, coba perhatikan, langsunglah engkau urus jenazah. Tuh, cepat-cepat dikubur, gitu. Kalau kita kembalikan lagi ke kitab yang mari kita baca, dari kitab Daqaiqul Akhbar, memang benar ada permintaan dari kita Pak. Jadi salah satu permintaan pada saat kita dikafani adalah la tarbutil kafna ala wajhi fa inni akhirul yaum akhiru ru'yati lahum. Ya. Apa? Salah satu yang kita minta pada saat kita dikafanin adalah tolong jangan tutup mukaku terlebih dahulu, tapi tutuplah bagian bawahku terlebih dahulu. Bener gak kalau kita ngafanin nggak ada muka yang ditutup duluan? Betul kayak begitu Pak? Iya, yang ditutup duluan apa? Bagian bawah, kaki, perut, semuanya ditutup nih. Sampai sini nih, sampai muka nih. Muka ini jangan ditutup dulu. Ini permintaan kita, orang yang meninggal dunia terhadap orang yang masih hidup. Kita minta. Kenapa kita minta kayak begitu? Karena kita bilang, tolong jangan tutup mukaku terlebih dahulu, karena aku masih mau ngelihat saudara-saudaraku. Aku masih mau melihat anak-anakku. Karena itu pada saat kita mau ditutup nanti nih Pak, jenazah kita Pak, dipanggil tuh anak-anaknya, keluarganya tuh. Anaknya ada masih mau ngelihat nggak nih bapaknya nih? Masih ada mau ngelihat nggak ibunya? Begitu nggak kayak begitu? Ya kan dipanggilin nih satu-satu ya. Nah sini nak, mau ngeliat gak muka bapak nih? Mau ngeliat gak muka ibu nih? Suruh perhatiin kita nih, ayo boleh nangis tapi jangan keluar air matanya. Jangan kena ke bapak air matanya, jangan kena ke mama air matanya. Begitu kan? Ini permintaan kita memang permintaan kita yang meninggal dunia. Tapi jangan terlalu lama juga nungguinnya. Minimal ketika ada yang meninggal dunia, urus dulu dah. Mandiin dulu, kafanin dulu, ininya jangan ditutup. Nanti terakhir baru dilihat-lihat segala macam, orang-orang terkait segala macam, baru tutup, baru kita sholatin. Ya. Nah di kita ini masih jarang Pak, masih belum. Jangankan kita meninggal habis Isya, habis asar aja mah kadang-kadang tanggung kita Pak. Betul nggak? Meninggal jam 5, dikuburnya kapan? Besoknya, jarang kita. Jarang kan Bapak di sini juga kan nguburin pada Isya, jarang ya. Saya di Menteng Atas mah jarang banget kayaknya. Ada pernah lah beberapa kali, cuma yang nguburin pada Isya tuh jarang banget. Karena di tempat kita nggak ada kebiasaan kayak begitu. Maka itu sebenarnya petugas TPU tuh kudunya mah 24 jam. Kan kita mah alasannya TPU-nya kagak ada ngurus. Surat-suratnya nggak ada ngurus, tukang gali kuburnya nggak ada ngurus. Di sana emang Pak, di kampung mah ya, kalau kita ngelihat ya di kampung itu jauh lebih cepat, jauh lebih sigap mereka. Tukang gali kubur itu mah, standby 24 jam Pak, ada terus dia. Girang banget kalau udah ada berita, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Awalnya doang sedih katanya tuh, saya punya kenalan orang gali kubur, Bang Asep namanya. Saya mah Pak Ustadz nih, wah kalau dengar dari masjid innalillahi, wah saya juga innalillahi. Tapi abis innalillah, alhamdulillah ada lagi proyek katanya. Apalagi pas kemarin ya, 6-7 bulan yang lalu ya, yang 8 bulan yang lalu lah kurang lebih itu, yang bulan apa tuh Maret, April ya Pak ya, yang sedang banyak-banyak yang meninggal kan. Masya Allah, itu satu kampung se-RT bisa 2-3 orang seharian meninggal. Itu tukang gali kubur ganti handphone itu Pak. Sedang kencang-kencangnya itu. Sekarang ketemu kemarin sama Bang Asep, Mang masih sibuk? Sepi keneh Pak Ustadz. Sekarang mas sepi katanya gitu. Karena kenapa? Udah jarang yang mati sekarang mah. Proyek tahlil juga udah kagak ada sekarang mah.
Wah, kalau dulu mah Masya Allah ya. Kita mau tahlil, kalau di tempat saya kan tahlil itu nggak kayak kita Pak. Di sini mah kita cuma tahlil ada seorang yang meninggal dunia. Tahlilnya paling banter cuma hari pertama, hari ketujuh ya Pak ya. Betul nggak? Paling banter hari ketiga keluarga kita doang. Di kampung mah Masya Allah itu tahlil sampai 7 hari Pak. 7 hari, bener-bener 7 hari. Dan jamaah tahlil itu luar biasa banyaknya. Bapak saya yakin nih, Bapak yang punya rumah di tempat pinggir-pinggir di Bekasi, Depok, Bogor gitu ya. Pasti kan keluarga kita tuh di Jawa segala macam, kalau udah ada yang tahlil, ada yang meninggal dunia, tahlil sampai malam ke-7 nggak Pak? Sampai malam ke-7. Dan itu jamaahnya banyak nggak? Masya Allah, banyakan jamaah tahlil sama jamaah pengajian Pak. Bener saya mah. Ya Allah, kalau udah jamaah tahlil Pak, kita nih belum sholat maghrib, udah banyak jamaah di rumahnya Pak. Tahu tuh jamaah pada sholat maghrib di mana kali? Kita belum datang dia udah datang. Bahkan kan sampai Isya kita sholat Isya di masjid, kita sholat Isya di musola, dia masih ada di situ. Tahu sholat Isyanya kapan juga di rumahnya. Kita mau ke musola dia masih ngobrol baik. Ya Allah, tapi memang luar biasa itu jamaah tahlil. Nggak usah diundang Pak. Nggak kayak kita di sini mau ngadain 7 hari, ngundang nggak? Ngundang kita. Bilang ke pengurus masjidnya, bilang ke pengurus musolanya, ntar 7 hari Bapak ya, nanti 7 hari Ibu ya, diumumin sama jamaahnya. Di sana mah dari hari pertama hari ke-7 udah banyak aja jamaahnya. Maka itu salah satu keuntungan kita punya rumah di kampung tuh Pak, di tempat-tempat pinggiran-pinggiran di Bekasi, Depok gitu ya. Di Bogor apalagi tuh Pak. Itu mah alhamdulillah kita meninggal dunia ada tuh Pak, pasti kita ditahlilin sampai malam ke-7. Itu udah pasti tuh Pak. Ya Allah Rabbi, bangga gitu ya, seneng gitu ya. Nanti gue meninggal ya memang 7 hari adalah orang lah. Di Jakarta kalau kagak diundang kagak bakal datang Pak. Bener gak? 7 hari keluarganya kagak bilang-bilang, pada datengin gak? Kagak ada. Kecuali kalau bilang-bilang baru. Ntar ketemu lagi paling 40 hari. Habis 40 hari kelar udah. 100 hari paling banter. Itu juga mama yang rata-rata. Kalau ngundang bapak-bapak susah datangnya, mama aja ngundang sekali mah banyak Pak yang datang mama mah. Mana nanti udah paling banter haul. Itu juga kalau anaknya inget pada haulnya. Kalau kagak udahlah, kita doa juga nyampe dari sini. Gitu ya. Jadi kurang kalau di kita ya, di sini masih agak sedikit jarang. Nah, yang ketiga dulu. Wa tazwijil binti idza balagot. Yang ketiga yang harus kita segerakan adalah apa? Wa tazwijil binti idza balagot. Menikahkan anak perempuan idza balagot, apabila usianya sudah cukup ya. Apabila dia sudah mencapai cakap umurnya ataupun dia sudah mencapai akil balik ya. Karena untuk ukuran agama bukan ukuran pemerintah. Orang menikah itu sah hukumnya ketika dia sudah akil balik. Ketika akil balik sah hukumnya. Laki-laki balik berapa ya? 13 tahun, 14 tahun. Nikah sama perempuan berapa tahun? 12 tahun udah haid, sah. Ya, sah. Maka itu kan kalau kita ngelihat orang tua dulu, jangankan orang tua dulu Pak Ustadz, saya juga waktu nikah muda banget bini saya. Ada ya Pak ya, perempuan yang jauh 14 tahun udah dinikahin, ada gak yang kayak gitu Pak? Apa kayak gitu Bapak dulu? Bini Bapak masih muda juga lagi. Ya Allah, orang tua dulu mah kayaknya mah gampang banget nikah, karena memang sunnah Rasulnya kayak begitu. Perempuan kalau memang udah cukup umurnya, ya udah datang bulan, udah dapat haid, udah ada calonnya, udah nikahin buru-buru. Ya, tapi ini kalau di sini sih keterangannya tazwijil binti, menikahkan anak perempuan, ya. Jadi yang harus disegerakan adalah perempuan terlebih dahulu, ya. Walaupun kayak kita mah kayaknya mah di kita mah jarang sekarang orang 16 tahun udah nikah perempuan, udah kagak ada, malah jarang banget ya Pak ya. Malah kayaknya wah lo 16 tahun udah nikah curiga aja tangganya. Biasa dia mah. Hamlun duluan gitu ngomongnya malah. Ya. Tapi kalau kita ngikutin sunnah Rasulnya enggak. Emang kalau perempuan itu harus segera dinikahin. Ya, dia lulus sekolah udah cepetan, ya. Jangan nunggu antar dulu nih, mau S1 dulu. Habis itu mau S2 dulu. Lamaan.
Kalau kelamaan bingung nyari lakinya, nanti nggak ada yang bisa ngimbangin, lakinya takut semua. Orang pinter, orang kaya, dia punya jabatan, ribet nanti ya. Walaupun dalam hukum agama sama hukum semuanya sangat diharamkan kita nikah sama orang yang masih sekolah, Pak. Percaya nggak, Pak? Kita nikah sama orang yang masih sekolah haram hukumnya. Minimal Bapak tungguin pulang sekolah dulu baru. Bener gak omongan saya? Salah emang? Kagak kan? Haram kita nikahin orang yang masih sekolah tuh, Pak. Orang yang masih kerja aja Bapak haram nikahin. Lo pulang kantor dulu minimal. Masa lagi sekolah lo nikahin. Ada juga nih mah anekdot kata-kata doang. Bapak kagak boleh yang namanya bapak nikahin orang sekampung, itu haram. Ada yang dari Tegal di sini, ada yang nikah bininya dari Tegal juga, ada. Kagak sah pernikahan bapak tuh, Pak, karena nggak boleh nikahin orang sekampung. Sekampung, siapa mau nikahin sekampung? Satu aja ribet, gimana sekampung? Nah ya, wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dikisahkan dari Aisyah ya bahwasanya Rasulullah SAW qala, berkata, man zawwaja bintan tawajjahullahu yaumal qiyamah tajal muluk. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menikahkan anak perempuannya ya, tawajjahullahu yaumal qiyamah, niscaya ia kelak nanti akan menghadap Allah tajal muluk. Pada saat yaumul qiyamah dia akan menghadap Allah dengan menggunakan tajal muluk. Taj itu artinya mahkota kerajaan. Tuh. Jadi orang-orang yang menikahkan anaknya lebih dahulu, anak perempuan khususnya, nanti ketika menghadap Allah, dia menghadap dalam keadaan memakai mahkota dari kerajaan tuh, Pak. Artinya pahalanya luar biasa kalau kita menikahkan anak perempuan terlebih dahulu ya. Jadi ketika punya anak perempuan, ayo nikahin, cepetan nikahin ya. Ini dulu pernah dialami oleh Zulfa itu adalah seorang anak gubernur, Pak, yang kaya raya, cantik luar biasa, dinikahkan oleh Zahid. Zahid itu seorang hamba sahaya tapi deket banget sama Rasulullah ya. Nah aneh kan, seorang hamba sahaya bisa menikahkan Zulfa, seorang anak gubernur yang memang cantiknya luar biasa. Ada ceritanya tuh si Zahid sama Zulfa tuh ya. Nah nanti ceritanya besok aja dah. Ntar kalau saya ceritain sekarang Bapak udah tahu besok dah. Insyaallah ini baru 3, ntar tinggal 2 lagi sih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semuanya. Kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keistiqomahan buat kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita terus diberikan nikmat sehat walafiat. Kelak nanti pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Zaki Mubarak SOSI MBA yang telah menyampaikan materi pelajarannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk pengajian Fathul Muridin besok pada hari Ahad tanggal 19 Desember 2021 bertempat di Mushollah An-Najah, sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan dihadiri oleh penceramah Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Levi Fahrul Afifi. Ya, jadi sekali lagi untuk pengajian Fathul Muridin besok hari Ahad bertempat di Mushollah An-Najah, sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selain akan dihadiri oleh guru tetap Majelis Taklim Fathul Muridin, juga akan dihadiri oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Fahrul Afifi. Kemudian juga yang kedua
ada beberapa hamba Allah yang telah menitipkan rezekinya untuk proses renovasi Mushola Darul Arkom. Yang pertama dari hamba Allah sebanyak 100.000 rupiah, dari Ibu Hesti Puspandini sebanyak 100.000 rupiah, dari hamba Allah sebanyak 100.000 rupiah, Nenek Hafizah 500.000 rupiah, hamba Allah 200.000 rupiah, Ibu Yuliana 200.000 rupiah, Bapak Haji Sarto Edi sebanyak 250.000 rupiah, keluarga almarhumah Ibu Hajjah Mulyana sebanyak 1 juta rupiah, pahalanya untuk hajah Ibu almarhumah Ibu Hajjah Mulyana binti Haji Muhammad Saleh. Kemudian dari Bapak Haji Jarkoni sebanyak 1 juta rupiah, pahalanya untuk Haji Satari, untuk almarhumah Hajjah Taslimah, untuk Haji Sutrisno, Ibu Hajjah Komala, dan Ibu Sri Bayuni atau Ibu Hajjah Beben. Kemudian dari Ibu Poni sebanyak 500.000 rupiah, dari Bapak Aryo Seno sebanyak 250.000 rupiah, hamba Allah sebanyak 200.000 rupiah, Bude Ica sebanyak 300.000 rupiah, dari Bapak Ismail sebanyak 500.000 rupiah, dari Ibu Umi Kustinah sebanyak 100.000 rupiah, Ibu Napisah sebanyak 150.000 rupiah, Ibu Hajjah Fathiyah Ma'ruf sebanyak 1 juta rupiah, Ibu Fitri sebanyak 100.000 rupiah, dari Uni Padang atau Bapak Ferry Antos sebanyak 2.500.000 rupiah. Dan dari hamba Allah sebanyak 200.000 rupiah, dari jamaah Ustazah Hajah Khadijah 1 juta rupiah, Ibu Nining 500.000 rupiah, dari hamba Allah 300.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Bapak Ayub bin Mahmud, untuk almarhum Bapak Atta bin Tabrani, untuk almarhum Bapak Abdul Tabrani bin Ali, untuk almarhumah Ibu Sayamah binti Sa'ari, untuk almarhum Ibu Suhati binti Saka, untuk almarhumah Ibu Zuhaini binti Haji Toyib, dan untuk almarhumah Ibu Siti Fatimah binti Atta Tabrani. Kemudian dari hamba Allah sebanyak 200.000 rupiah, mohon doanya untuk Ibu Hajjah Rusmiati yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian dari Bapak Haji Yakub Azhari sebanyak 2 juta rupiah, pahalanya untuk almarhumah Ibu Hajjah Marwah, untuk almarhumah Ibu Hajjah Siti Zubaidah, untuk almarhumah Ibu Bayinah, dan mohon doanya agar Bapak Haji Yakub Azhari diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keluarga Bapak Haji Mukim sebanyak 500.000 rupiah, hamba Allah 500.000 rupiah, hamba Allah 400.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Abdullah bin Baksan, untuk almarhumah Ibu Hajjah Masbiyah binti Haji Saimin, untuk almarhum Bapak Haji Suharno binti Tirto Hutomo, untuk almarhumah Ibu Hajjah Sutiyam binti Sastro Taat. Dan dari hamba Allah sebanyak 100.000 rupiah, dari Saudari Fitri dan Fikri sebanyak 1 juta rupiah, pahalanya untuk Haji Oyo bin Haji Gofar, Ibu Hajjah Onah binti Haji Kosasi, Bapak Untung Sudrajat bin Margono Sumawi Sastro. Kemudian dari Bapak Dede Husaini dan Ibu Lela sebanyak 500.000 rupiah, pahalanya untuk almarhumah Ibu Iin Tasriah binti Inib, untuk Buryani Subur bin Pentil, Taslim bin Kasam, dan Kasriah binti Warsib. Dan dari Ibu Sri sebanyak 300.000 rupiah, pahalanya untuk suaminya almarhum Bapak Suwarso. Kemudian dari hamba Allah sebanyak 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Mat Nasih bin Ahmad, almarhum Abdul Ghani bin Imung, untuk almarhum Mas'ona binti Haji Sabari, untuk almarhum Ahmad bin Bulan, dan almarhumah Aliyah binti Bulana. Kemudian terakhir dari Bapak Haji Abdul Khabir sebanyak 1 juta rupiah, pahalanya untuk istrinya Ibu almarhumah Ibu Hajjah Fatimah binti Haji Abdullah. Dan kemarin juga ada yang memberikan semen sebanyak 20 sak dan juga pasir sebanyak 1 mobil kol dari menantu Ibu Butet atau menantu dari Ketua RT 007 RW 12. Dan juga kemarin ada yang memberikan dari Ibu Fitri sebanyak 3 set mukena, ya. Dan alhamdulillah pemasukan kita pada sampai dengan hari ini berjumlah sebanyak 459.004.000 rupiah. Adapun total yang sudah dikeluarkan sebanyak 359.223.000 rupiah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah untuk proses renovasi saat ini untuk ruangan lantai pertama sudah berjalan kurang lebih 90%. Tinggal pemasangan kusen jendela aluminium dan kerawangan di ruangan mihrab imam serta pagar di bagian depan. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti di Januari sudah bisa kita gunakan untuk taklim dan kegiatan sholat 5 waktu. Untuk itu marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan para donatur, para hamba Allah yang telah menitipkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk proses renovasi Mushola Darul Arkom.
Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi rezekinya yang halal yang barakah. Allah beri kemudahan dalam segala urusannya, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin ada yang menitipkan untuk anak yatim sebanyak 500.000 rupiah dari Bapak Redi. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi rezekinya yang halal yang barakah, dipermudah segala urusannya, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan proses renovasi bisa berjalan dengan lancar sehingga mudah-mudahan sebelum puasa bulan Ramadan bisa sudah rampung baik lantai 1 maupun lantai 2. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. ربي يسر ولا تعسر بتمم بالخير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah untuk pengajian hari Sabtu yang akan datang akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Bari MA. Sallallahu